gitu. Sundanya Sunda mana sekarang? Sundanya Sunda Purwakarta. Purwakarta. Sebelum Bandung. Berarti emang sebelumnya udah lama di sana juga. Kayak gitu. Berarti Sunda udah lancar lah gitu ya. Tiasa saeutik mah. Sadap. Tiasa saeutik mah. Lebih inilah ya. Dulu dipanggilnya tau nggak apa? Apa? Jahe. Jahe apa? Janda herang. Herang apa tuh? Janda herang tuh janda-janda yang bening. Kalau lu sendiri? Jadi waktu itu pokoknya dari zaman SMP tuh selalu dititipin sama abang. Dia selalu ngomong gini, lu main sama siapa aja boleh, lu mau main kemana aja boleh, asal lu yang ngebawa arus, tapi jangan sampai lu yang ngebawa arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother Ogut yang paling nyongkrut pastinya. Welcome back to my channel Alex TV. Enggak maksud 21. Itu udah nyolong star aja rumahnya ya. Sabar mat. Nih. Biasa seperti biasa lah, gue biasa untuk memulai suatu aktivitas atau konten lah. Gue nggak lupa bilang menyapa kalian gitu, gimana sih kabarnya hari ini ya kan. Moga-moga hari esok lebih baik dari hari ini. Cilah ya, moga-moga kalian ya sehat selalu lah, panjang umur dan rezekinya lancar. Jangan pernah lelah untuk menyupport ya. Yang belum subscribe ya di subscribe, yang belum loncengnya juga langsung aja biar update video-video baru kayak kalian langsung cus kayak gitulah ya. Udah ini gua lagi kedatangan Miss wanita. Miss Queen. Yang menurut gue sih familiar lah doi, di sering ada di YouTube, terus juga sering ada di ya Telegram lah doi kalau menurut gue Ican ya. Gitulah. Cuman kok kenapa sih yang harusnya kan, maaf nih, apa kan lau kan kamu tuh cewek ya, menurut gue muda gitu, kenapa sih harus jadi pemeran jadi janda gitu. Jadi gue salpok gitu ya, ada salting gue. Jadi aduh pusing lah gitu. Cuman untuk kali ini gue lagi kurang pede jadi sendiri, jadi gue temenin bersama Chansky. Biar lebih mantap lah dia untuk pede apa takut? Menghindari salah paham mati. Soalnya kalau berdua doang gitu takutnya gue ada chemistry atau something gitu, jadi kan gue digosip jadi pusing lagi gue. Banyak gitu. Mungkin yang di rumah sih pengertian lah, mudah-mudahan lah ya di sini. Gue yang penting ngibur kalian lah, kalian fun gitu, is okay, nggak apa-apa lah ya. Langsung aja Chan, kita langsung aja kita bungkus kan. Aduh, ada syampuk. Gue maunya di karet 2 lah, pedes banget gitu. Karetnya hijau tuh guys. Hijau. Kalau merah kenapa? Ya, kurang ya, yang hijau ya. Hijau. Berarti jalan terus lah ya. Iya benar. Kalau kayak kita enggak? Iya. Nggak sanggup. Cuman gue dari dia sukanya attitude-nya sih, Chan. Cara obokan itu loh yang langsung gitu. Oh, langsung kena gitu. Iya, langsung. Iya. Cal, beda dari yang lain kayak gitu tuh. Aligator cabang mana nih? Aduh. Langsung aja nih, mungkin yang kalian belum kenal siapa sih yang di tengah ini, boleh dipersilakan langsung aja. Halo, nama aku Sekar Larasati. Tapi dikenalnya Sekarla atau Karla. Oh, Sekarla Larasati. Sekar Larasati. Lahiran mana ini Sekarla? Lahirnya tuh di Jakarta. Cuman Sunda itu? Turunannya Jasun. Jawa Sunda. Jawa Sunda. Oh, Jawa X Sunda. Ya. Jadinya kayak gini. Agak ini. Aduh, pusing kalau udah ngomong agak itunya dah.
Apa tuh? Sundanya Sunda mana sekarang? Sundanya Sunda Purwakarta. Purwakarta. Sebelum Bandung. Berarti emang sebelumnya udah lama di sana jadi bisa bahasa Sunda gitu. Enggak, sebenarnya malah justru dari kecil tuh di sini, di Tangerang Selatan dari 2003. Oh, emang kelahiran tahun berapa sih? 2001. Oh, masih ini lah ya, 19 lah. Masih 20. Oh, 20. Santai dah. Salah. Berarti bisa Sunda itu emang diajarin dari orang tua atau emang otodidak gitu? Lebih ke otodidak sih, karena kalau misalkan pulang kampung ya kan denger nih ngomong, nanya artinya apa gitu, tiba-tiba kayak ya udah gitu. langsung ngerti, Berarti gitu. masih sering ke Purwakarta gitu? Masih untuk ini karena kemarin PPKM ya, Jadi sekitar 3 tahunan deh, 3 atau 2 tahun gitu nggak pulang-pulang ke Purwakarta. emang sebelumnya setiap tahun atau setiap bulan? Hampir setiap tahun sih, setahun sekali kalau lebaran. Pikir setiap pulang. minggu gitu ya? Aduh, gede juga biayanya. Berarti kalau untuk di Purwakarta udah inilah ya, familiar lah ya. Udah, Ya, lumayan. udah agak banyak dikenal lah ya. Ya karena sama-sama Sunda ya. Oke. Bisa disay buat orang-orang Purwakarta siapa kali yang ada yang kenal Lau nih? Kalau orang Purwakarta, aja. khususnya orang Jatiluhur, mama orang Jatiluhur guys. Oh, Jatiluhur itu kabupaten, kecamatan atau kotanya? Jatiluhur tuh kalau nggak salah nama apanya ya, kotanya kalau nggak salah. Kayak gitu. Berarti Sunda udah lancar lah gitu ya. Tiasa saeutik mah. Sadar. Tiasa saeutik mah. Udah Chan, gue kayaknya udah nggak aman kayaknya. Aduh, berarti di peran pun di channel sebelah Sunda terus lah ya bahasanya. Sunda terus, Sunda. Cuma beda dikit aja Sundanya. Janda lagi. Iya, aduh. Soalnya biasanya kalau yang janda tuh Apa? itu daya tariknya di situ biasanya. Oh, Jasun berarti nih. lebih inilah ya. Dulu dipanggilnya tau nggak apa? Apa? Jahe, Jahe apa? janda herang. Akhirnya apa tuh? Janda herang tuh janda-janda yang bening. Oh. Karena dulu rambutnya agak-agak pirang dikit. Oh, kan. kalau yang agak blesek gitu apa namanya? Aduh nggak tahu. Apa? Jangan. Cari aman. Cari aman. Jangan nanti ada yang takut tersinggung. Jangan ya. gitu dong. Jangan dulu. Kita harus menghormati para Genders. genders. Yoi. Janda juga selalu wanita. Yoi. Aduh. Harus dimengerti dia. Iya. Ya. Maunya dia dilembutin gitu. Dong dikasarin nggak bisa. Sekarang. Iya, Emang iya? Emang lu kayaknya lu pengamat banget kan? Emang Ya gitulah dikit-dikit. Yoi. Berarti lu fuckboy masa kini lah ya. Aduh, udah bilang fuckboy bang. Ya apa dong? Apa dong? Kalau fuckboy itu nggak mengungkapkan, diungkapkan. Biar mereka yang menilai gitu. Adi. Jadi gue tak bangga like lagi gua. Tadi bilang aja like lagi. Oh. Tapi sekolah pun di sini. Sekolah di sini. Tadi gua sebelum mengkorek lu dari dari sekarang lu jadi entertain lah. Oke. Gue mau tahu nih dari cover lu dari sekolah emang udah hobi gitu atau gimana? Karena SMP di mana sekarang lah? SMP dulu di SMP 11 Tangsel BSD. Oh, berarti di SMP pun biasa aja gitu kayak pelajar-pelajar lainnya gitu. Iya, biasa aja. Nggak ada kayak kenakalan gitu nggak ya? Enggak. Aman lah SMP mah. Aman SMP. Tapi maaf nih, ini udah menjurus ke inilah ya, ke masalah cintaan ya. Awal mulai cinta-cinta monyet di SD apa SMP sekarang? Cinta monyet iyalah SMP. Iya, SMP. Karena nggak mungkin dong dia. Dia juga sama sekarang sukanya sama monyet. Ya. Bukan sama orang. Ya, Suka sama monyet. abis mau suka sama lu takut nggak dibalas. Gila. Aduh. Abis ini Caski langsung gini dia deh. Mat. Nah. Harainya. Berarti SMP udah kayak gitu. Itu gimana maksudnya? Lu sendiri kah atau dari cowoknya ini yang udah gitu? Dulu tuh jadi zaman-zamannya kelas 1 SMP atau 7 itu masih yang seneng sama cowok. Maksudnya seneng tuh kayak mulai dari aku ini yang seneng gitu ke dia ya kan. Ini masa-masa puber lah ya. Iya, Terus tapi karena
Ya gitu, nggak berani ngomong segala macam. Tapi barunya kayak cuma deket-deket kayak dulu masih zamannya BBM ya kan, masih suka invite, cuma nggak direspon ya udah ya udah, kan. gitu. Ya Di udah. zaman broadcast lah ya. Ya yang kayak gitu-gitu. Terus udahlah kelas 2 SMP tuh. Di Kelas 2 SMP mulai ada Mulai. yang baru kita setiap naik kelas itu beda-beda kelasnya. Langsung kayak ditukar-tukar gitu. Oh. Mulai itu dari situ ada yang suka, ada yang suka. Pernah waktu itu ceritanya ibaratnya dulu satu geng ya. Nah. Satu geng tuh cowok isinya berapa orang ya? 4 atau 5. Jadi yang satu suka, terus abis itu mungkin gak di ini pindah lagi ke yang satunya. Jadi nggak ngerti gimana tuh cowoknya deketinnya ganti-gantian. Emang cowok gitu ya? Lah, Kalau satu geng gitu, terus misalkan yang satu nggak dapet, ya ada lagi nih yang satunya deketin lagi gitu loh. kayak gitu. Emang gitu ya, Iya. cowok? Enggak sih, Bom. Kalau gue kayak gitu sih, kayak challenge. Siapa nih yang bisa? Lu ya, Mena ya. Lu bisa nggak dapetin dia? Ya, gitu, gitu. kayak gitu, kayak challenge gitu. Pantes, cuma aku akhirnya kayak enggak ini semua sih gitu. Paling cuma serak abis itu udah ya udah kayak gitu. Oh, enggak sampai terusnya gitu lah ya. Enggak, paling cuma ya iseng-iseng aja waktu itu karena masih cinta monyet Oh, kan. iya, bener. Masih yang ngelihat ini lirik yang lain lagi kayak Aduh, gitu. Dulu. Iya, udah setelah kelas 8 kelas 2 SMP itu selesai sampai lulus segala macam nggak ada yang namanya pacaran yang gitu. Kayak ya udahlah. Gitu ya. Teman-teman aja udah. Temen-temen aja gitu. Lulus lah di SMP. Lulus. Terus pilihan lu di mana tuh pas SMP? Pengennya sekolah di mana, SMA-nya? SMA-nya waktu itu pengennya dapetnya negeri kan. Cuma karena emang anaknya rada-rada gitu. Udah apa nih? Rada-rada miring otaknya. Oh, terus Akhirnya ya udah masuknya swasta. Sekolah lah waktu itu di SMA Waskito. Oh, segitu. Pamulang situ ya. Iya. Terus? Ya udah masuk situ, masuklah ke jurusan IPA. Oh, anak sains dong lah. Oh, Anak IPA. Karena dulu abang tuh IPA kan, terus pengen masuk IPS, terus dicengin sama dia. Oh, masuk IPA Gua aja masuk dong. IPA, masa lu masuk IPS gitu iya. kan. Tertantang dong, ya kan. Tertantang. Akhirnya waktu itu pas masih kelas 10 atau kelas 1 SMA itu kayak masih pemilihan kan. Pas tes IQ ternyata masuk ke IPA. Ya udah akhirnya jadi anak IPA deh. Jadi anak IPA. Nah, setelah SMA itu maaf nih. Lu baru kan terjun kayak dunia putih abu-abu lah. Menurut gua kan putih abu-abu yang gak bisa dilupain lah gitu. Iya. Aduh. Kenapa kok ketawa? Enggak. Berarti SMA lah ya. SMA. Nah, setelah masuk itu bagaimana tuh ya? Maksudnya lu langsung kayak apa aja sih, kayak lu namanya kita baru SMA pastilah kita pengen nyoba ini nyoba itu. Kalau cewek kayak gitu nggak sih? Kalau kayaknya tergantung orang deh. Iya, kalau Tergantung pribadinya juga. iya, kalau lu sendiri? Jadi waktu itu pokoknya dari zaman SMP tuh selalu dititipin sama abang. Dia selalu ngomong gini, lu main sama siapa aja boleh, lu mau main kemana aja boleh, asal lu yang ngebawa arus, tapi jangan sampai lu yang kebawa arus. Oh, gitu. Itu yang diinget sama yang paling diinget sampai sekarang. Karena bener sih, ketika kita kebawa arus capek. Kalau kitanya nggak bisa berenang ya, Iya, kelelep lu dong. langsung ini dong ke bawah dong. Iya. Terus Ya itu yang paling inget dari dia tuh. Dari dia. Karena kalau udah kebawa arus, kita nggak bisa ngimbangin, nggak bisa ngikutin dia, capek lah. Jadi ya udah, kalau bisa kita yang ngebawa arus. Jadi kita yang ngebawa dia main ke rumah gitu. Jangan kita yang di luar hedon Berarti segala macam. lu kayak bukan gitu. tipe cewek yang dijemput depan gang dong ya? Wah, nggak bisa, nggak bisa. Tadi jemput depan rumah kan, depan rumah nggak bisa. Nggak bisa. Mau digengbeng sama abang. Ya, berarti bukan tipe kayak gitulah ya. Nggak bisa. Iya. Emangnya ojol jemput di depan? Enggak, gue dulu kayak gitu. Nggak takut gue bapaknya. Aduh. Makanya lu depan gang aja deh. Aduh, gimana? Cuman pas udah ini gue Memberanikan diri lah. Mas mau digang mulu, kesiankan dia jalan dulu. Iya, nggak berani gitu, takut. Namanya takut kan. Nah, setelah SMA nih, maksudnya lu dapet nggak kayak pandangan pertama lu di SMA abu-abu kayak menengahi cowok gitu ada?
Kalau untuk cowok-cowok gitu sih pasti ada ya yang seneng-seneng mah ada. Cuma ya gimana ya? Waktu itu Ya gue nggak tahu, aku nanya lu. oh iya bener. Kelas berapa ya waktu itu? Kelas 2 mau naik kelas 3. Waktu itu sempat seneng-senengan sama cowok lah. Gatel gue sampai. Seneng sama cowok saat itu. Emang cowok yang lu senengin kayak gimana sih? Iya tipenya kayak gimana sih tipenya? Ini dia udah langsung nih cantik ya kan, langsung nanya tipe. Iya langsung. Kala itu waktu itu senang sama cowok, intinya waktu itu cuma pengen ada yang dengerin aja sih. Kan dibilang kalau cewek itu paling lemah sama perhatian sama pengertian. Sampai sekarang sih cewek itu paling lemah di situ. Di situ ya. Asal ada yang ngasih perhatian dikit, pengertian dikit, baper. Luluh dah luluh. Sem-sem. Berarti yang maaf nih kayak tampang mah nggak jadi masalah menurut lu ya? Enggak. Sampai sekarang enggak. Oh, berarti kayak ya yang penting berarti biasa aja. Oh, attitude lah ya. Ternyata yang punya tampang brengsek ya. Sekarang gini, yang ganteng doang aja ya. Kalau nggak ada attitude-nya, gimana ya? Gimana? Nggak serk aja gitu. Oh, beda lah lu. Kan rata-rata kan maaf nih kayak cewek yang kayak cowoknya ganteng nih langsung di posisi. Memang nggak munafik ya kan, kita ngelihat dari penampilan. Cuma tetep lah kan penampilan juga nggak gimana, nggak selamanya nggak selamanya bisa disanjung terus kalau misalnya attitude dia nggak ada gitu loh. Yang penting attitude sih kalau sekarang tuh yang paling kepake. Kalau penampilan kan gampang diubah bang. Iya. Emang bisa penampilan tuh diubah, misalnya muka orang nih lu ubah bisa? Ya kan penampilan tuh style lah. Kalau muka ya susah juga. Magic point buat susah. Enggak, gue pikir bisa ya dipoles, enggak. Yang pesek dibikin mancung gitu. Bisa kalau Iya. Yang penting bersih sih. Bersih lah ya. Bersih, wangi. Mau pakai style apa juga enak aja gitu dilihat kalau bersih. Coba kalau kumel dipakai stylenya bagus mahal, enak gak dilihatnya? Ya udah. To the point banget. Anjir. Gemes. Ya kan emang intinya ke situ tujuannya. Iya benar. Gue langsung bablasin aja lah. Makasih ya. Makasih lah. Jadi gue ngomong mewakilkan lu. Tapi di waktu SMA itu lu ada nggak sih kayak yang guru lu yang berkesan banget sama lu? Untuk guru karena nggak mungkin dong gue nanya lu pernah tawuran guys. Aduh. Nggak mungkin. Guru yang paling berkesan waktu itu ada guru fisika, mirip banget sama Duta Shilan Seven. Mukanya mirip banget. Jadi kalau lagi ngajar, kalau lagi jamnya panggil Pak Duta kayak gitu. Mirip banget tuh. Lu jadi suka kena dia karena mukanya mirip Duta atau karena mungkin dia lebih baik? Pertama, karena senang pelajarannya fisika. Susah lu. Fisika. Enggak tahu gue enggak ngerti. Pokoknya pertama seneng sama pelajarannya fisika. Kedua memang gurunya juga enak, cara ngajarnya kita masuk atau mungkin karena suka kali ya jadi masuk. Jadi apapun yang dilakukan iya. Tuh gurunya dulu bang, gimana? Iya benar-benar. Ngenakin enggak? Iya enak lah ya. Iya, yang ketiga ya itu karena dia mirip Duta Shilan Seven. Tapi untuk kalau gue kan kayak geng gitu atau tongkrongan di waktu SMA itu lu punya gitu teman-teman? SMA tuh waktu itu cuma punya temen cewek berapa ya? Dari tadinya sekitar 8 atau 9 orang, lama-lama cuma jadi 5, terus jadi 4, terus ujung-ujungnya jadi cuma bertiga. Emang kenapa? Kok berkurang gitu? Biasalah kalau kayak gitu mah pasti ada aja lah perselisihan dikit mentang. Emang kalau cewek perselisihannya apa sih? Iya, diributin apa cowok ya kan gitu. Kalau kita kan cowok kadang-kadang kalau misalkan ditikung sakit gitu, jadi baper bubar gitu. Kalau cewek kan gue nggak tahu. Kalau cewek itu lebih ke salah paham sih sebenarnya. Jadi ya mungkin yang satu agak-agak batu anaknya, yang satunya kadang ya sama-sama tuh suka ya kayak gitulah. Bangun rumah kan. Ya paling kayak gitu sih, cuma perselisihan kecil-kecil aja sebenarnya. Cuma ya jadinya udah mungkin karena kalau kata anak zaman sekarang udah nggak sefrekuensi. Udah nggak sejalan lah gitu. Jadi udahlah gitu. Langsung gue bisa judge gue lagi gitu. Emang makanin aja ini sekarang udah sayang banget.
Kenakalan apa sih yang paling lu bilang paling bandel tuh waktu zaman sekolah? Bolos doang. Bolos. Bolos doang. Kalau bolos semuanya sih. Bolos lagi jam pelajaran, terus paling main game di kelas. Orang guru lagi ngajar kita main game gitu kan, atau lagi main kartu pas lagi pelajaran. Paling cuma kayak gitu-gitu doang sih. Lu suka nge-game juga? Iya, pas zaman SMA tuh main game. Main game sih. Game apaan? Main PUBG iya. Oh, Dulu waktu itu mainnya PUBG. Lagi booming-boomingnya PUBG kan waktu itu. Main PUBG waktu itu. Lu sukanya di mana? Di Sunhawk atau Air Angel apa Miramar nih? Ada si Apal juga. Gua bekas mantan juga. Main Bang Alek. Aduh. Tapi beban. Sih waktu itu ya bentaran doang main karena gampang bosan anaknya. Gampang bosan. Jangan-jangan cowok juga gampang bosan dong lu. Tergantung, cowoknya bisa cari suasana baru nggak? Bukan cari yang lain, bukan cari yang baru ya. Iya, suasana barunya di kayak gimana nih? Apa lu sering diajak jalan-jalan gitu di tempat-tempat yang romantis gitu atau kayak gimana? Romantis apa sih? Lo ke Malang gratis gimana? Enggak, kalau apa ya tipe-tipe pacaran gue tuh yang kayak lebih seneng tukeran pikiran. Oh. Lebih seneng yang ngasah-ngasah otak sebenarnya. Ngasah-ngasah otak lo. Yang lebih ngebangun. Maunya tuh kita grow up gitu. Grow up? Grow up. Tumbuh gitu, tumbuh. Iya. Iya, kayak gitu, yang open minded. Jadi kayak lagi ada apa segala macam kita bisa nyelesain. Bukan yang lagi berantem, yang satu ngilang kemana, yang satunya galau. Selalu klasik gitu. Makan. Iya. Ya kayak Gimana bang? kayak gitu kayak gua banget gitu kan banget ngilang. Aduh, ya itu. Gimana ya? Masa lagi gitu dong nggak bisa nyelesain gimana nanti gitu kan? Nanti udah. Kalau Chanski tipenya gimana sih? Aduh, jangan. Susah juga ya. Susah juga lu kan ya. Susah aku bang, iya. Nggak bisa ditebak tipe gua nggak susah. Kalau Mamat yang penting bisa ada masuk angin jadinya. Kalau lu kayak gimana? Gimana ya? Nggak ngerti kok bang kalau gitu ya. Dia mau nerima gua padanya. Yang mau diajak susah. Benar banget jawabannya. Iya. Mau diajak susah. Ya gue bingung mas, jawabnya gimana? Apa yang cakep gitu? Munafik lu kalau nggak mau main cakep Aduh, pasti mau main cakep bang. Benar. Karena cowok milih lah ya. Iya. Kalau jelek teman istilahnya keren mah boleh juga ya kan? Enggak sih kalau gua. Enggak. Kalau gua sesuai sama hati gua nggak mau lu kayak gimana kayak. Oh gitu. Iya. Tadi mau nanya apa diajak susah? Emang ada orang yang mau diajak susah? Ya kan ya kan paling ya. Ya boleh ya susah kan ada tapi nggak banyak. Bukan gitu Chan. Kayak gimana yang dong? ini bukan mau diajak susah, mau diajak berkembang bersama. Gitu tuh. Banget ya. Iya. Itu kayaknya flag banget. Semua rata-rata cowok tuh yang kayak gitu. Diajak susah, nggak gitu Chan. Kalau misalkan diajak doang kan kalau tes doang. Tahu susah senang lagi. Kalau susah terus gimana? Ya udah gua semua cakap. Aduh. Cuman lu kalau lu sekarang kalau di SMA itu lu lebih suka nongkrong bareng teman-teman lu atau sering berduaan doang gitu sama cowok-cowok atau kayak gimana? Dulu zamannya SMA itu lebih seneng main sama temen. Oh. Masih sering nongkrong sama temen yang cewek gitu kan. Nggak fokus dulu sama cowok. Maksudnya bukan nggak fokus ya. Dulu tuh temen cowok ada, tapi memang lebih pro ke teman-teman cewek saat itu. Karena mungkin sekolah bareng ya kan, tugas bareng segala macem. Itu pasti lebih ngabisin waktunya bareng-bareng temen yang cewek. Walaupun emang kadang ada sih temen cowok yang gabung segala macem. Berarti tipe lu sekelas warkop, kafe apa? Semuanya masuk. Oh masuk ya lah. Jadi nggak milih juga lah ya. Lu kalau diajak nongkrong di warkop juga boleh aja lah. Gitu. Mau warkop mau starlingan gas terus. Iya gas terus. Yang penting ada kopi hitam. Oh anjay. Yang diaduk lu. Jangan diaduk. Jangan diaduk. Serem anjing. Iya. Yang penting jadi aduk. Emang nggak suka kopi manis? Nggak suka, nggak tahu kenapa. Kayak mungkin udah capek kali ya makan janji manis terus. Tadi Mas Kamal nggak mau diaduk karena ada gua bang.
Iya udah mandi sudah udah. Boleh deh, boleh. Cuman lu yang ono mau ini mau, Chan, gue bingung juga, Chan. Sasimo. Lu kalau ngomong Suka bener. Jangan gitu, jangan. lain kali jangan gitu. Udah pam gitu. Ini apa? Apa? Waterboom. Iya, lu doang dah waterboom lah. Terus lulus sekolah. Cuman kayak berarti lu bener-bener abang lu ngejaga lu banget lah ya. Jadi nggak kayak misalkan namanya cewek kan bandel sedikit takutnya kebawa gitu lah. Iya. Dia tuh lebih gini. Dia memang nggak ngekang secara langsung ya, tapi memang dia ngawasinnya dari jauh. Jadi selama adanya masih mainnya bener-bener aja gitu kan, masih sering main nongkrong gini, nggak apa-apa. Yang itu dia bilang, lu mau main sama siapa aja terserah, lu mau balik jam berapa aja terserah, yang penting lu tahu waktu dan lu tahu batasan lah. Ya itu. Gitu. Yang penting jangan sampai lu ke bawah arus. Lu ke bawah arus, gua nggak tahu kayak gimana. Cuman kan emang maaf nih pergaulan sekarang serem lah ya. Ngeri lah. Itulah. Memang harus dari keluarganya juga. Oyo lah ya. Ya udah ayo. Iya, yang penting oyo lah ya. Aduh. Yang curhat di Oyo. Jangan kayak gitu tuh, nggak boleh gitu. Enggak kan kadang-kadang cowok munafik lah kalau bener-bener itulah ya. Munafiknya mau ke gua. Munafik lah ya kalau bener-bener tulus gitu ya kan. Nggak ada embel-embel. Iya kan. Kalau dulu kan gua kan ya udah apa ini pakar kalau dulu. Iya. Mantan gua ya. Ya, tapi pawang gua lebih serem karena jadi serem gua nggak berani macem-macem anjir. Emang mau macem-macem? Enggak mau gua kalau sekarang enggak mau gua. Udah dulu aja. Udah capek bang. Ini udah capek. Kalau dulu kan kita ngomong sayang, kita doang gua sayang nih sama lu, udah dapet ya kan. Aduh bullshit. Cuman itu jurus ya kan. Kan lagi zaman dulu, kalau zaman sekarang. Enggak kan gue zaman gue masih ya lu SMP SMA lah 2017 masih 2018 lah. Kan gue merit 2018 gue merit. Kayak masih TK itu ya. Buset dah. Berarti lu belum jadi sekarang dong, Con. TK itu mah. Aduh. Gitu. Berarti lu enggak kemakan lah ya sama cowok kayak gitu lah ya. Klasik. Klasik. Ayo, berarti ya biasa lah ya. Lu juga udah bisa nilai lah ya. Nggak usah sayang-sayang lah, bawa makan aja udah ke rumah. Ngumputin aja. Terlalu klasik kan kayak gitu-gitu tuh. Terlalu klasik. Cuman dapet kalau pengalaman klasik ya kan. Aduh udah nih jadi. Kalau yang kayak gitu zaman sekarang nggak kena bang? Nggak kena ya? Kena. Masih ya. Ngomong kayak gitu zaman sekarang buaya lu pasti gitu jawabannya buaya. Gitu. Terus sekarang gimana dong? Sekarang. Gimana ya? Udah jelasin lah. Tapi baik ngikutin gaya gua lah. Cuman kadang-kadang kalau sekarang nih gua ngelihatnya kayak ceweknya kayak selebgram gitu kan. Pasti dia langsung ini ya kan. Langsung apa? Ya langsung gitulah. Apa tuh? Jangan dijelasin detail lah. Yang di rumah ngamuk. Aduh. Udah. Nah setelah lulus SMA, lu langsung kerja kah atau ada referensi lain atau langsung ke dunia YouTube atau gitu? usaha juga. Langsung kerja. Langsung kerja. Lu kerja di mana? Di salon. Oh, Sempat masuk salon waktu itu. Jadi kan waktu itu pas lulus itu udah mau puasa ya. Jadi lebaran dulu. Waktu itu sempet di Purwakarta lebaran, pulang dari Purwakarta masuk kerja waktu itu. Lulusan tahun berapa sih? 2019. Oh, baru lah ya. Kerja berapa bulan tuh? Kerja itu hampir sekitar 9 bulanan. 9 bulan. Berarti baru masuk ke dunia YouTube itu di tahun 2020 gitu. Iya, 2020 awal-awal lah kayak bulan Mei nih. Mei. Oh, berarti belum udah setahun kali ya? Udah setahun. Udah setahun. Nah, lu turun lah ke dunia YouTube. Yang ini nih. Lu punya YouTube juga sekarang? Punya channel pribadi. Apa itu nama YouTube? Nama YouTube-nya Scarla 11 double K. Oh, Scarla 11K. Scarla double K. Oh, kira Kayaknya dua. Kayaknya dua, gue pikir 11K gitu. Lu langsung tawa aja, Chan. Jangan gitu lah. Harga 11K. Oh, jangan begitu dong.
Kasihan dia. Nah, terus itu konsepnya apa, Skar? Kalau untuk konsep konten gitu apa aja masuk sih, masuk kayak random aja ke lebih ke daily vlog gitu. Daily vlog kayak gitu, keseharian. Lebih seringnya kayak gitu sih kebanyakannya. Gitu ya. Yang paling banget lo itu gimana tuh di konten lo? Yang menurut lo paling Go banget nih. Iya. Yang identik buat lo nih gitu apa? Lebih ke nge-review tempat kopi sih, karena memang senangnya ngopi kan. Ngopi. Ini hitam lagi ya kan. Intinya kopi pahit aja. Nah lu maaf nih, masuklah kalau ke dunia entertain. Karena kan lu kerja di salon nggak nyambung dong. Iya. Nah, awalnya mulainya gimana nih? Gue pengen tahu banget. Adaptasinya susah nggak sih? Untuk adaptasi sih kalau gue pasti awalnya ngelihat lingkungan dulu ya. Ini lingkungannya nerima gue yang kayak gimana, gitu kan. Misalkan, lu nerima guanya apa adanya, yang cablak-cablak aja, gitu. Atau kayak misalnya Bang nerimanya gue yang kalem-kalem aja, gitu. Tapi ternyata di sana tuh nerima ya gue yang apa adanya aja, gitu kan. Yang cablak ya cablak, gitu. Yang gacor ya gacor. Cuman gue suka sih tampilan lu yang pakai topi begini. Yang mana tuh gue belum ada. Soalnya gue udah mantauin dia. Gue suka banget kalau stilannya yang gini dia nih. Oh, lu mengamati juga, Bang. Jadi kan sebelum kita sebelum gua ngegoreng, maksudnya sebelum nanya-nanya dia kan gua harus tahu dulu dong kayak gitu. Tapi keren, Chan, asli. Emang tuh lu udah di style kayak tomboy gitu. Jadi memang sebenarnya aslinya tuh kayak gitu. Maksudnya kesehariannya tuh memang sebenarnya gini, feminim bisa, tomboy bisa. Coba waktu itu karakternya lagi disuruh jadi tomboy gitu kan. Tapi sebelumnya lu jadi feminim gitu. Sebelumnya feminim banget, makanya rata-rata penonton YouTube itu pada kaget. Kok bisa jadi kayak gini gitu kan. Kayak gitu. Cuma kan kalau kita ikut si penulis. skripnya ya kan? Berarti lu tinggal ngikutin doang lah gitu. Tapi kalau ada bagian usaha jadi tomboy itu lu terganggu nggak sih? Enggak, karena memang itu gua gitu kan. Kayak ya memang gue juga kesehariannya lebihnya sering kayak gitu. Dan lu pun nyaman lah gitu loh ya. Nyaman aja. Jadi kayak memang sekarang tuh kalau karakter apapun itu di konten sana, ya kita adaptasinya terus gitu. Gimana nih nyamannya gimana, kita feminimnya nyamannya gimana, tomboynya gimana. Ya pokoknya dijalanin aja, dinyamanin aja. Gitu. Kan yang bikin nyaman kan kita sendiri. Awal pertama lu turun ke YouTube itu, menurut lu hal yang paling lu tersulit kayak gimana? Susah lah kayak gitu. Kalau gue kan nih dulu awal mula gue kalau berkata podcast itu gue bawa skrip sendiri gitu, gue nulis skrip sendiri, jadi gue sambil baca sambil nanya gitu. Kalau lu gimana?